Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Apriliani dari kelas 1M dengan NIM 2021143508, mata kuliah pengantar pendidikan. Saya akan mempresentasikan materi dengan tema lingkungan dan lembaga pendidikan. Adapun yang akan saya bahas, sub pertama yaitu pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan. Pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik, sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya, lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan yaitu pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lain-lain. Lingkungan pendidikan sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Sedangkan lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Bab kedua yaitu bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Kegiatan pendidikan pada umumnya berlangsung di dalam suatu bentuk pendidikan. Bentuk-bentuk pendidikan merupakan suatu tempat atau lingkungan di mana anak dapat menerima sesuatu yang berada di luar dari diri mereka. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan atau usaha sadar, ada juga yang tidak sengaja diadakan atau usaha tidak sadar. Orang dewasa yang normatif disebut pendidikan, sedangkan yang lainnya disebut pengaruh. Lingkungan yang sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Pendidikan informal, 2. Pendidikan formal, dan 3. Pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak lahir sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari, dan yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pendidikannya adalah orang tua itu sendiri. Yang kedua yaitu pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah sekolah atau lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Artinya sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberi pendidikan, yang terikat pada tataan aturan, formal berprogram, dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi. 3. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat. Masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan pendidikan anak, karena bagaimanapun anak tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya. Sebab ketiga atau terakhir yaitu bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Dalam kehidupan di masyarakat, ada 2 bentuk lembaga pendidikan, diantaranya 1. Lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berkesinambungan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh pendidikan formal adalah sekolah dasar, SD, dan perguruan tinggi atau PT. Dalam pendidikan formal memiliki ciri-ciri dan karakteristik seperti berikut ini. 1. Kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar umumnya dilakukan di dalam kelas atau suatu ruangan. 2. Memiliki persyaratan usia serta pengelompokan usia ke dalam kelas-kelas tertentu. 3. Memiliki jadwal yang sudah dirancang sebelumnya. 4. Materi pelajaran dibuat dan disusun berdasarkan kurikulum. 5. Proses belajar mengajar diatur secara tertib, terstruktur, dan terkendalikan. 6. Memiliki sistem evaluasi. Terdapat laporan hasil belajar atau rapor, serta ada penghargaan yang diberikan dalam bentuk sertifikat, ijazah maupun surat tanda tamat belajar. Dan 7.
Masa studi atau lamanya kegiatan belajar peserta didik dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan nonformal. Lembaga pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan di luar pendidikan formal dan dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga pendidikan keterampilan atau LPK. Lembaga pendidikan nonformal memiliki ciri-ciri diantaranya: 1. Memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. 2. Program dan kegiatan pendidikan disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar yang cenderung bersifat mendesak. 3. Materi pelajaran yang diberikan bersifat praktis serta dapat segera dimanfaatkan. 4. Pendidikan ini tidak mengenal kelas atau jenjang seperti halnya pendidikan formal. 5. Waktu dan tempat belajar pendidikan nonformal disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta lingkungannya. Dan 6. Tujuan adanya pendidikan nonformal ini adalah untuk menaikkan status sosial ataupun menciptakan pekerjaan. Yang terakhir itu pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jenis pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga serta lingkungan sekitar. Contoh pendidikan informal ini ialah sosialisasi orang tua kepada anak dalam lingkup keluarga. Pendidikan informal memiliki ciri-ciri, diantaranya: 1. Pendidikan ini bersifat tidak mengikat ruang dan waktu. 2. Objeknya tidak formal seperti guru, namun cukup berupa anggota keluarga. Dan 3. Tidak mengenal metode tertentu dalam kegiatan belajarnya, seperti halnya yang ada dalam dunia pendidikan formal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.